Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu bersama setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan kesehatan yang bermanfaat, kesehatan yang berbarokah untuk terus menapaki dari satu kebaikan ke kebaikan berikutnya. Sehingganya tentunya dengan apa yang kita lakukan itu untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh bagi kita yang nantinya balasan dan pahala akan kita nikmati di akhiratnya. Begitu juga bahwa dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan kita, menjaga iman kita, agar di salah satu kondisi ketika kita sedang beribadah kepada Allah dalam kondisi yang baik, tidak sedang bermaksiat, Allah mengambil kita di satu kondisi itu, sehingga kita akan termasuk tergolong dari hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada malam hari ini kita akan coba mengkaji satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran. Ya. Akan saya bacakan ayatnya di ayat yang ke-28. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Ya, aulia, waliyun
aulia, sebagai wali-wali, min dunil mukminin, selain orang-orang yang beriman. Ya, yang artinya bahwa orang yang beriman itu masih ada. Tapi kenapa untuk mengambil ya orang-orang kafir untuk menjadi wali, menjadi aulia? Nanti akan kita lihat tafsiran para ulama yang dimaksud di sini apa. Ya, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan itu, artinya seorang mukmin kok menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali di antara mereka, maka apa? Barang siapa melakukan itu, tidak ada bagi mereka bagian di sisi Allah. Ya, artinya Allah akan membiarkan, Allah tidak memperhatikan. Ya, illa anta taku minhum tuqah, kecuali yang dalam konteks siasat. Ya, yang dalam konteks siasat. Illa anta taku minhum tuqah, ya diantaranya ini pecahan kata juga dari kata takiyah, ya, takiyah yang kita pahami, ya, diantara takiyah ini adalah akidah orang-orang Syiah, ya. Jadi artinya kecuali ketika adanya satu siasat, ya, maka nanti akan coba kita kaji juga apakah Ahlus Sunnah mengenal dan boleh mempraktekkan takiyah juga gitu. Ya, illa anta taku minhum tuqah, kecuali ketika kamu dalam kondisi untuk membangun siasat. Ya, yang pada hakikatnya mukmin itu nggak boleh untuk berwali kepada orang-orang kafir, kecuali kalau adanya siasat begitu. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah, di mana bahwa semua itu akan mengancam jiwamu. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali kalian. Nah, khonfidin rahimakumullah, Bapak Ibu, ya, kita melihat ayat ini adalah satu konsep manajemen dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bukan hanya sekedar untuk kita dengarkan, bukan hanya sekedar untuk kita ketahui, tapi bagaimana untuk kita amalkan. Dan itu untuk menjadi prinsip akidah, hal yang kita pegang dalam kehidupan kita, dalam berislam kita. Ya, yang kalau kita akan lihat, ya, konteks pada ayat ini bentuknya adalah larangan yang untuk kita jauhi. Sedangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, bahwa tidaklah larangan itu dilarang oleh Allah kecuali karena pasti adanya keburukan kalau sampai tetap untuk dilakukan. Ya, jadi syarrun yunha anhu, itu pasti adalah keburukan yang dilarang oleh Allah. Ya, sehingganya ya jangan coba-coba untuk masuk, jangan coba-coba untuk melakukan dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu akan memberikan mudorot. Ya. Karena diantaranya, ikhwanu fiddin rahimakumullah, seorang mukmin itu harus memiliki jati diri. Ya, harus memiliki jati diri. Ya, harus memiliki prinsip, ya. Bahkan diantaranya bahwa bolehnya kita untuk mengiklankan kekuatan kita, mengiklankan daripada kemampuan kita, gitu. Maka diantaranya bahwa konsep-konsep, ya, syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai satu aturan untuk kita. Kita akan lihat di sini, kita akan nanti coba melihat dua kitab tafsirnya, tafsir Imam Ibnu Katsir dan tafsir Imam As-Sa'di. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan, nahallahu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an yuwallul kafirin. Sungguh Allah melarang, Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat ini melarang hambanya yang mukmin an yuwallul kafirin, yaitu untuk menjadikan orang kafir itu sebagai wali.
wa ayatakhiduhum auliya yusirruna ilaihim bil mawadati min dunil mu'minin, ya, yaitu dengan menjadikan mereka sebagai wali, ya, penolong, pemimpin, ya, yusirruna ilaihim, yang kemudian mereka berjalan, ya, artinya apa istilahnya, berbuat, ya, yusirruna ilaihim bil mawaddah, yaitu dengan apa, menimbulkan, mempraktekkan, menunjukkan kecintaan kepada mereka min dunil mukminin, ya, yaitu selain orang-orang yang beriman. Ya, ini satu konsep, ini satu syariat, ini satu aturan yang harus dipegang, ya. Jadi artinya kepada siapa kita ini harus mencintai, harus menolong, harus membantu, harus kemudian membela, dan kepada siapa kita ini harus, ya, membenci, harus memusuhi, ya. Dan perkara ini bukan perkara yang kecil, gitu ya, bukan perkara yang kecil. Sampai dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan apa? Inna awthaqa ural iman, ya, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, jadi dimana ikatan iman seorang itu yang paling kuat adalah ketika terbangunnya pada seorang itu apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Bagaimana dia bisa mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah. Ya. Jadi artinya apa? Dia untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya, dicintai oleh mukminin, ya, dan dia untuk membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, dan dibenci oleh orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah, ya. Yang kadang justru kita melihat ketika pada perkara ini tidak terjalin dengan benar, ini menjadikan kelemahan umat, itu, ya, sehingga justru kita lihat malah sesama mereka itu saling bermusuhan, gitu loh. Sesama mereka itu saling bermusuhan, ya. Kita lihat contoh akhir-akhir ini ketika, ya, Babe Haikal dilaporkan kan, gitu kan, ya, dilaporkan. Yang melaporkan itu siapa, gitu kan, ya, yang melaporkan itu pejuang Islam atau pejuang Muslim, gitu ya, pejuang Islam kalau nggak salah itu, kait dengan kasus apa yang beliau menyampaikan kalau bermimpi dengan Rasul, gitu kan, ya. Lah ini dilaporkan, nanti kaitannya dengan apa, kepolisian, akhirnya dipanggil, ya kan, dan yang melaporkan itu siapa? Ya, sama-sama Muslim, itu, ya. Lah kalau kemudian benar kan, kemudian nanti terkena jerat hukum dan harus dipenjarakan, kan kita juga yang rugi, ya. Ketika beliau mungkin bisa mengisi kajian, bisa menyampaikan ilmu, menyadarkan orang, ini kan ketika harus kemudian ditahan kan, ya. Nah, kita akan melihat bahwa, ya, yang melakukan adalah Muslim sendiri, teman sendiri. Artinya sebetulnya ketika, ya, ini analisa saya, gitu kan, yang ketika kemudian adanya satu hal yang tidak pas, lebih baik dipanggil atau didatangi, berikan nasihat, ya, karena statement sampean ini membahayakan, contoh kan begitu. Karena apa? Kaitan nanti takut, saya sedikit mendengar, melihat argumen mereka kenapa untuk dilaporkan, karena takut ini akan melebar, akan meluas, yang nanti banyak orang yang mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Nabi. Kemudian saya mimpi bertemu dengan Nabi, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk melakukan begini, kan sebetulnya ditakutkan pada hal itu sebetulnya, kan gitu. Padahal dalam konsep syar'i pun, ya, boleh dan ada memang dari umat ini yang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi. Yang karena Rasulullah mengatakan begitu kan, man ro'ani faqat ro'ani, man ro'ani fil manam faqat ro'ani, fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, itulah dia memang betul bermimpi denganku, karena syaitan tidak bisa menyerupakan dengan aku, ya. Jadi syaitan itu tidak bisa menyerupakan dengan yang lain. Ketika ada seorang yang betul-betul bermimpi ketemu dengan Nabi, itulah Rasulullah. Meskipun nanti kita juga akan melihat siapa orang itu, kan gitu kan, ya. Kalau orang yang apa, sholatnya nggak beres, penjagaan terhadap sunnah nggak bener,
Ya kalau mengaku bertemu dengan Nabi ya orang umum juga banyak yang nggak percaya. Tapi kalau adanya seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama yang dia menjaga daripada syiar-syiar Islam, menjaga sunnah, menegakkan Islam, maka memungkinkan saja, artinya begitu. Nah, sehingganya di antaranya adalah yang dimaksud di sini adalah yusiruna ilaihim bil mawaddati min dunil mu'minin. Ya, dengan memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir selain orang-orang yang beriman. Ini yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, coba kita akan lihat juga di dalam tafsir Imam As-Sa'di. Ya. Di sini dikatakan oleh Imam As-Sa'di, wa hadza nahyun minallahi ta'ala lil mu'minin an muwalatil kafirin bil mahabbati wan nasrati wal isti'anati bihim ala amrin min umuril muslimin. Ya, di sini pada ayat ini Imam As-Sa'di mengatakan adalah larangan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Larangan dari apa? An muwalatil kafirin, larangan dari Allah untuk tidak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Dengan cara apa bentuknya? Bil mahabbah, dengan memberikan kecintaan. Ya. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah diantaranya kan menyebutkan kaidah kecintaan itu, ya. Jadi apa? Mencintai apa yang dicintai oleh sang kekasih, ya. Membenci apa yang dibenci oleh sang kekasih, ya. Kemudian mencintai orang yang dicintai oleh sang kekasih, membenci orang yang dibenci oleh sang kekasih. Itu diantara kaidah di dalam kecintaan, ya. Nah, jadi diantaranya bahwa, dan ini menjadi satu perkara besar juga bagi kita, yang untuk perhatian bagi kita, ya, karena bentuknya kaitan dengan diantaranya kecintaan, adanya satu kecenderungan gitu kan, kemudian dukungan atau kemudian sokongan begitu kan, ya, yang diantaranya adalah, ya, kita perlu untuk memperhatikan idola dan kecintaan anak-anak kita. Jangan sampai kepada orang kafir gitu loh, ya, jangan sampai kepada orang-orang kafir, ya, yang kalau anak laki-laki muda kita, bujang kita, mungkin sedikit sih ya yang mengidolakan artis-artis Korea, mungkin ya, sedikit mungkin, sama-sama laki kok ya, gitu ya, mungkin lebih idolanya itu ya pada pemain-pemain bola mungkin atau yang lain gitu ya. Tapi kadang kita harus hati-hati anak putri kita. Lah kalau kemudian menjadi pengidola artis Korea, kalau artis Korea ini orang soleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah dalam konteks umum, meskipun masih ada tanda petiknya. Kenapa gitu kan? Itu siapa Anda? Gitu kan? Mahram Anda bukan gitu kan? Yang kadang nanti kalau kita lihat ada di foto profilnya, ada di statusnya, foto yang kemudian dikoleksi itu ya foto artis-artis Korea. Yang pada perkara ini bukan perkara yang kecil. Karena apa? Rasulullah dengan tegas di dalam riwayat Muslim, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan akan datangnya hari kiamat? Kemudian Rasulullah mengatakan, ma'adattalaha, apa yang telah kamu siapkan untuk menyambut kiamat itu? Saya tidak mempersiapkan menyambut kiamat dengan memperbanyak sholat, puasa, sodako, infak. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Nah, kalau ternyata anak kita yang dicintai artis Korea yang notabene kafir, nah ini terus bagaimana? Ya. Nah, ini perlu untuk kita cek juga itu. Perlu untuk kita teliti, nggak biarkan aja. Nggak kemudian HP dia udah punya dia, yang kemudian dikunci, dikasih password. Kita nggak bisa untuk ngecek, kita nggak boleh untuk melihat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, merupakan perkara yang diantaranya sangat penting, sehingga ya kok kita rela
anak kita nanti dikumpulkan dengan orang-orang kafir gitu loh. Dalam konteks bahwa adanya pengetahuan bagi kita, ya. Jadi diantaranya apa? Bentuk mualah, berwalinya kita terhadap orang kafir itu adalah dengan apa? Bil mahabbah, kan adanya kecintaan. Yang padahal Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita akan melihat pada hal ini, contoh seperti tadi ya, adanya satu idola, mengidolakan. Ini kan apa ya? Masih diantaranya ya masuk dalam kaidah perkara yang apa ya, mubah, kaitan masih apa di luar lah, tidak begitu dekat dengan din, ya. Lah apalagi ketika nanti pada malam 1 Januari kaum muslimin ikut-ikutan meramaikan mengikuti malam 1 Januari atau 1 Januarinya, ya. Perkara ini perkara din, perkara agama, ya. Lah kalau kita akan lihat itu kan begitu ya. Lah kalau kita akan lihat itu, ya, dari sisi mana kita akan mengambil bahwa peringatan 1 Januari, malam 1 Januari itu dari Islam? Dari sisi mana? Ya, kita akan lihat pencetusnya adalah Raja Romawi, Julius Caesar, yang dilakukan 46 sebelum Masehi. Adanya satu bentuk pengagungan kepada dewa Janus. Kenapa kemudian disebut sebagai Januari? Kenapa? Diambil dari nama dewa, yaitu dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa yang memiliki 2 muka. Satu muka menghadap ke depan ke masa yang akan datang, yang satu menghadap ke belakang. Ya, ini diperingati untuk memperingati kepada dewa, pengagungan, persembahan. Itu kan? Terus bagaimana dengan kondisi negara-negara yang lain? Sama. Di malam 1 Januari itu adanya satu pengagungan, satu persembahan, seperti yang dilakukan di Brazil. Di Brazil itu apa? Pada malam 1 Januari mereka berpakaian putih, kemudian pergi ke pantai-pantai dengan membawa buah-buahan seperti mangga, pepaya, yang kemudian nanti apa? Dikuburkan di samping apa namanya, laut itu, di pantai itu, yang dipersembahkan untuk dewa Lemanja. Dipersembahkan untuk siapa? Dewa. Yang melakukan siapa? Orang Brazil. Notabene mereka bukan muslim. Ya, belum lagi juga terjadi apa? Orang-orang Romawi yang kemudian mereka apa, dalam proses perkembangannya saling bertukar apa, dahan atau ranting yang menurut mereka adalah dahan kesucian. Mereka saling bertukar koin. Yang koin itu pun bergambarkan dewa Janus. Ya, karena nama Januari itu diambil dari dewa itu. Yang dilakukan oleh orang-orang pagan, ya. Orang pagan di malam 1 Januari mereka meniup trompet, menghidupkan kembang api, ya, bernyanyi-nyanyi, menghidupkan api, ya. Jadi kalau kita akan lihat lengkap betul bahwa peringatan malam 1 Januari dan 1 Januarinya itu adalah di luar Islam, ya. Ketika kemudian apa, menggunakan trompet itu adalah kekhususan orang-orang Nasrani, itu kan. Ketika kemudian mungkin apa ya, menghidupkan lonceng itu adalah kekhususan orang-orang Yahudi, ya. Ketika kemudian menghidupkan api itu adalah orang Majusi, gitu kan? Yang ketika kemudian mungkin umat Islam akan mengatakan kami tidak meyakini itu bagian dari agama, ya. Kami menjadikan itu sebagai satu adat kebiasaan untuk apa ya, hablum minan nas, gitu kan? Hablum minan nas itu boleh tegak kalau tidak melanggar hablum minallah. Artinya kan kaidahnya seperti itu. Kalaulah akan dikatakan bahwa itu bukan bagian dari agama, boleh. Yang penting jangan terulang di setiap tahunnya. Kalau satu amalan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kalau satu amalan itu terulang di setiap tahunnya, maka membutuhkan dalil. Ya, sedangkan perayaan di dalam Islam yang terkenal itu cuma 2 yang diizinkan oleh Rasulullah. Ya. Dalam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sampai di Madinah, maka Rasulullah mendapati ada orang-orang melakukan perayaan. Rasulullah bertanya,
perayaan apa ini? Ya, mereka mengatakan perayaan yang kami lakukan pada masa jahiliyah. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Ya, sungguh Allah telah mengganti perayaan kalian juga dengan dua perayaan dalam Islam, Idul Adha dan Idul Fitri. Ini dua perayaan yang boleh untuk terus terulang di setiap tahunnya. Selain itu nggak ada. Ya. Nah, karenanya ya, jadi jangan sampai yang kita tidak terasa gitu kan, tanpa disadari ternyata memberikan kecintaan dengan meramaikan, ya. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, ya, orang-orang barat, orang-orang kafir itu senang loh dengan acara-acara, dengan kegiatan-kegiatan yang menghibur, dengan liburan-liburan, itu senang loh. Tapi apakah ketika kita adanya peringatan, contoh mungkin 1 Muharram mereka juga melakukan? Tidak. 1 Hijriah apakah mereka melakukan? Tidak. Ya. Kadang itu contoh di Indonesia ini sebagai umat yang mayoritas mengikuti minoritas, ya, meniru minoritas. Yang minoritas itu sangat anti mereka untuk mengikuti yang mayoritas. Kegigihan mereka itu luar biasa untuk mempertahankan tidak ikut-ikutan agama yang lain gitu loh. Tapi kalau umat Islam ini, masya Allah, ya. Nah, ini menjadi satu PR besar bagi kita, ya. Di antaranya juga disebutkan dalam tafsir Imam As-Sa'di adalah, ya, dilarang, Allah melarang pada ayat ini bagi orang-orang mukmin an muwalatil kafirin, untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan apa? Bil mahabbah, dengan adanya satu kecintaan, ya, wa nasroh, menolong mereka, membantu mereka, ya. Bahkan belum lama ini setelah ada satu kajian, saya pulang, qadarullah ban itu kempes, bocor. Saya kemudian nyari dan tidak jauh dari tempat itu kemudian ada tempel ban, ya, dan itu sepertinya laisa minna, bukan orang kita, itu kan. Ketika saya sambil menunggu untuk nempel itu, ya, sambil menunggu karena masih pagi waktu itu, setelah kuliah subuh gitu kan, ya, kemudian saya melihat ada 2 mobil masuk. Mobil pertama masuk, mobil kedua di tempat bengkel itu. Saya lihat, ngapain ini? Apa dia ngerentalin gitu loh? Karena kan kontaknya itu ditinggal, dan saya melihat kayaknya teman-teman mereka gitu loh, teman-teman mereka kan bisa terlihat sih mungkin dari wajah, istilahnya kan begitu ya, dari wajah, ya, itu bisa terlihat dari mungkin apa namanya, suku kan bisa terlihat gitu ya. Ini saya lihat kayaknya orang-orang mereka ini apa sebetulnya mobil-mobil ini kok ditaruh di sini gitu ya. Ternyata mobil itu mau dicuci, gitu loh, mau dicuci. Saya nggak ngelihat kalau di situ ada tempat cuci mobil. Jadi artinya apa? Saya mengambil satu kesimpulan bahwa sampai untuk nyuci mobil pun jangan diberikan ke yang lain gitu loh. Nyuci mobil mereka itu ya ke mereka, gitu ya. Bengkel ke mereka, kalau nyuci ya ke mereka. Kan bukan, kalau semuanya mungkin buka umum kan kita wajar ya, dan saya pun paham. Kenapa mobil-mobil ini di sini? Oh, karena mau dicuci. Karena memang jelas ada tempat cuciannya. Itu tidak, gitu kan? Baru kemudian dia mengeluarkan mesinnya pun kecil gitu ya, mesin kecil gitu. Masya Allah, pikir saya, sampai pada perkara untuk nyuci mobil itu pun jangan diberikan kepada orang, berikan kepada orang sendiri. Lah kadang kita ini, masya Allah ini, ya kan? Kalau konsep kita sampai pada hal seperti itu kan, ya. Jadi ternyata ketika saya cerita seperti itu, istri itu menyampaikan, istri itu kan pernah tinggal dengan budenya yang apa namanya laisa minna juga, bukan orang kita gitu. Jadi memang bude itu juga dulu begitu, kata dia. Ya, jadi samping rumah itu ada warung, ya, kemudian di agak jauh untuk ke warung sana itu pun harus pakai motor karena teman dia sendiri gitu, karena temennya gitu, karena bukan muslim. Yaitu kalau beli di sana meskipun cuma beli kerupuk, berarti kan sangat luar biasa gitu loh. Persaudaraan ukhuwah mereka untuk saling membantu, saling menolong, untuk tidak ke orang lain itu kan luar biasa. Ya, nah ini diantaranya menjadi satu
pelajaran penting bagi kita ya. Jadi anak ini qanufidiramakumullah ya, yaitu apa? An-nasrah, memberikan pertolongan, bantuan ya. Tidak boleh. Wal isti'anah bihim, dan mereka ala amrin min umuril muslimin, dari hal yang terkait dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Ya. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Barang siapa yang melakukan itu dari kaum muslimin, orang mukmin, kepada orang-orang kafir, berwali, mencintai, membantu, menolong, mendukung, itu ya. Itu apa? Ya. Tidak ada bagian mereka dari sisi Allah. Faqad in qata'a anillah wa laysa lahu fi dinillahi nasib. Mereka telah terputus dari Allah dan tidak ada bagian untuk agama mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Li anna muwalatal kafirin la tastami'u ma'al iman. Karena orang yang memberikan kecintaan kepada orang kafir tidak akan pernah berkumpul dengan keimanan. Masya Allah. Artinya apa? Ketika sampai seorang itu kok memberikan kecintaan, ya, kemudian yang dia jadikan idola itu orang kafir, lah mau diidolakan itu apanya gitu istilahnya ya. Wow, artis Korea itu ganteng-ganteng Ustaz. Lah ganteng-ganteng kalau nggak soleh, ya, lah emangnya kita mau makan gantengnya gitu kan? Ya, jadi kadang masya Allah ini ya, maka kita coba cek itu foto profil anak kita itu, gadis kita itu siapa? Bapaknya berarti luar biasa, dia mengagungkan bapaknya, gitu ya. Kalau kemudian apa namanya ternyata yang lain ini kan, apalagi ya artis-artis ganteng, nah ini yang notabene mereka bukan muslim, ya. Nah, ini untuk menjadi satu kehati-hatian bagi kita. Illa anta takuminhum tuqa, kecuali dalam konteks untuk siasat, ya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, illa man khofa fi ba'dil buldani awil awqat min syirrihim, kecuali di suatu tempat yang atau suatu waktu yang ditakutkan akan apa namanya pengancaman, ya, dari nanti mereka itu akan mengancam. Kalau kita sampai tegas gitu maksudnya, tidak boleh memberikan perwalian kepada orang kafir. Ternyata mungkin kan dari dari tempat yang satu dengan yang lain berbeda, gitu ya. Atau yang terlalu keras, ya. Ketika kemudian ada yang seperti itu, maka itu akan mengancam daripada jiwanya. Maka apa? Boleh kita untuk menggunakan siasat. Falahu an yattaqihim bidhahirihi la bibatinihi wa niyatihi. Ya. Dan kemudian apa? Boleh untuk bertakiyah secara dohir tapi tidak secara hati dan niat, ya. Yang ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama sebetulnya berselisih pendapat dengan konsep takiyah dalam Ahlus Sunnah, ya. Apakah Ahlus Sunnah itu juga boleh untuk bertakiyah? Ya, ada mereka mengatakan tidak. Kenapa? Karena takiyah itu agama kekhususan orang-orang Syiah. Bahkan dalam akidah mereka kan begitu ya. Mereka meyakini at-taqiyatu dini la dina liman la taqiyata lahu. Takiyah itu agama kami, orang yang tidak pernah bertakiyah, orang yang tidak pernah berbohong, orang yang tidak pernah berdusta, berarti dia belum beragama. Itu menurut orang-orang Syiah. Ya. Ya. Sehingganya apa? Ya jangan kita ikut-ikutan orang-orang Syiah. Tapi nanti kajian panjang lebar disebut oleh kalangan para ulama, Ahlus Sunnah itu boleh untuk bertakiyah tapi kondisional. Kalau orang Syiah kan pada semua ini kan, ya, kamu taklimnya pakai apa? Oh, kitab Ahlus Sunnah, takiyah dia. Padahal dia orang Syiah, ya, membenci kitab-kitab Ahlus Sunnah pada hakikatnya. Gitu kan? Ketika ditanya, antum ya Sunni atau Syi'i? Saya Muslim. Bukan itu jawaban yang kami minta. Ya, Syi'i atau Sunni? Saya Muslim. Bukan itu. Ketika dia jawabannya saya Muslim, itulah orang Syiah. Itu ya. Rumus yang sudah ketemu itu diantaranya begitu. Kalau Anda mendapati ada seorang yang gelagatnya itu adalah Syiah, maka antum tanya, antum itu Ahlus Sunnah atau Syiah? Ketika dia jawab Muslim, sudah nggak perlu dilanjut, berarti dia Syiah. Ya, wong karena pertanyaan kita
Kan bukan tiga kan? Antum itu Sunni, Syi'i atau Muslim. Nah kalau itu bolehlah saya Muslim, jawabannya begitu. Wong cuman 2 pertanyaan kok jawab yang lain juga begitu kan? Ya. Nah jadi Ahlus Sunnah itu terkait dengan takiyah adalah kondisional betul. Ya. Di antaranya kalau kita akan melihat minimal konsepnya itu 2 dalam takiyah itu. Ini juga diantara disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir sini menukil perkataan Ibnu Abbas, yaitu apa? Ya innamat taqiyatu fil lisan la bil amal. Itu yang pertama. Taqiyah itu terjadi dengan lisan, tidak dengan amal. Ya. Jadi ketika kemudian kita untuk membenarkan agama mereka, kita untuk mempercayai kesyirikan, ya. Ketika itu dalam perkara lisan, nggak ada masalah. Gitu. Bukan amal, bukan kemudian kita kok ikut nyembah, kita ikut ini, itu nggak boleh. Ya. Ketika juga ini sebagai jawaban mereka mengatakan kami menjaga gereja itu untuk takiyah kok. Ya. Menjaga itu amal atau lisan? Amal, nggak boleh. Itu bukan takiyah. Karena apa? Innamat taqiyatu fil lisan la bil amal. Takiyah itu dengan lisan tapi tidak dengan amal. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua, takiyah itu ketika sudah mengancam jiwa. Itu. Jadi akan munculnya takiyah itu mengancam jiwa. Kalau tidak mengancam jiwa nggak boleh. Orang-orang Syiah kan nggak mengancam jiwa juga, mereka bertakiyah, mereka berdusta, mereka berbohong, menyembunyikan yang benar, yang sebenarnya mereka itu berbohong, menampakkan yang berbeda dengan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Ya. Maka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di sini dikatakan falahu an yattaqihim bidhahirihi la bibatinihi wa niyatihi. Maka mereka itu boleh untuk bertakiyah secara dohirnya ketika di suatu tempat atau waktu mereka dipaksa dan itu mengancam jiwa mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, pada ayat tadi kan begitu kan, dan itu mengancam daripada jiwa mereka, gitu ya. Yaitu apa? Tapi batinnya tidak. Seperti juga dilakukan oleh Ammar bin Yasir kan, datang kepada Rasulullah nangis gitu kan. Ada apa yang terjadi pada dirimu wahai Ammar? Ya Rasulullah, aku telah mengucapkan kalimat kekufuran. Terus Rasulullah bertanya, bagaimana kondisi hatimu? Tetap nyaman dengan keimanan. Turunlah firman Allah itu kan, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kemudian dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran tapi hatinya tetap nyaman dengan keimanan, maka itu tidak ada masalah. Maka sampai Rasulullah berpesan lagi kepada Ammar bin Yasir, kalau hal itu besok terjadi lagi pada dirimu, ucapkan kalimat itu, nggak ada masalah gitu. Ya, jadi diantaranya adalah itu. Batinnya itu tetap iman kepada Allah, batinnya itu tetap lurus, waniyatihi, dan niatnya. Ya. Dan juga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, ada juga kadang untuk satu kebatilan, ya, itu dilihat tergantung niatnya, ya, yang mereka lakukan juga diantaranya itu juga dilakukan oleh Muslim, ya, ketika mereka mungkin ulang tahun pakai topi kerucut itu loh, apa itu namanya itu, ya, apa namanya Pak? Apalah itu ya, itu ya. Ya, dan kadang itu juga dipakai ketika hari ini juga, ya, malam tahun baru juga itu dipakai. Ya, menurut mereka itu nggak ada masalah. Itu tergantung niatnya. Gitu kan? Itu tergantung niatnya. Ya. Ketika kemudian tergantung niat ataupun tidak itu pada hal ibadah. Ketika itu adalah satu kekhususan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak boleh kita untuk bertasabut dengan mereka, ya, itu tidak boleh. Yang padahal itu jelas loh, itu adalah upaya gereja Katolik Roma pada waktu itu di Andalusia, ketika menandai orang Muslim yang sudah berpindah agama menjadi agama mereka, dipakaikan itu kan, Masya Allah. Berarti itu bertanda kemurtadan, ya. Jadi kalau berarti ya ulang tahun itu berarti kan panjang umurnya itu selamat murtad sekarang, ya, itu kan berarti kan begitu istilahnya kan, lah, ya, pakai yang menjadi satu kekhususan untuk orang-orang kafir, ya. Nah maka
Di antaranya adalah ya an yattaqihim bidhahirihi la bibatinihi wa niyatihi. Jadi untuk bertakiyah secara dohirnya, tapi hati, batin dan niatnya itu tidak untuk hal seperti itu. Kama hakahu al-Bukhari an Abi Darda annahu qala inna lanaksyuru fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Ya, seperti di sini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, ya, yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Darda mengatakan, inna lanaksyuru fi wujuhi aqwam. Kami kepada satu tempat, satu orang wilayah yang memang itu ditekan kita untuk melakukan yang hak itu ditekan, maka beliau mengatakan kami akan menampilkan wajah-wajah ceria di hadapan mereka, wa qulubuna tal'anuhum, tapi di mana kulub kami, hati kami melaknat mereka. Ya, karena apa? Ya, kondisional. Karena ya sebagai satu bentuk siasat. Itu ya, sebagai satu bentuk siasat. Nah, di mana ketika kemudian itu bentuknya siasat, maka boleh illa antataku minhum tuqah. Kalau kemudian tidak ada problem siasat apa? Kembali kepada hukum asal, hukum dasar, yaitu apa? La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ini satu kaidah. Ya, dan untuk dibangun di semua hal, itu kan, yang berbau menyerupai mereka, ikut-ikutan terhadap mereka, kita harus tegas. Ya, kita harus tegas. Ya, dan jangan sampai tadi min dunil mu'minin, ya, yang tidak mengambil orang-orang yang beriman, yang kadang justru yang terjadi adalah membenci, memusuhi orang beriman. Ya, jadi sempat ada konteksnya begini aja, ada orang itu yang bilang ke saya, meskipun ya satu sisi mungkin agak benar juga gitu ya, ketika ada ikhwan antum, ada orang yang ketika itu kok kemudian di belakang itu seorang-orang itu menyerang antum, kemudian memburukkan antum. Coba sesekali antum tanya sih, antum sama saya, antum itu menganggap saya musuh apa saudara? Sudah gitu aja, biar jelas. Itu loh. Kalau saudara, kita ikhwan. Jangan di belakang kemudian nanti untuk membicarakan keburukan, menjelekkan, kemudian menyebarkan kepada orang lain akan kejelekan seorang si fulan. Tidak boleh. Ya. Kalau kemudian Anda mengaku bahwa saya sebagai musuh Anda, sudah jelas perkaranya. Gitu kan? Ya. Nah, jadi artinya sehingganya dengan orang-orang kafir pun juga kan begitu. Adanya satu bentuk ketegasan. Ya. Nah, ini artinya kita kepada sesama muslim untuk berpikirnya ke depan yang lebih panjang. Artinya begitu. Ya, bukan hanya untuk memikirkan yang sekarang, sebab sakit hati, sebab kemudian apa begitu yang mungkin juga belum jelas, simpang siur, tapi sudah timbul satu kebencian. Ini akan memperpecah umat, kesatuan umat. Ya, yang masya Allah saya melihat itu, kalaulah sebetulnya persatuan umat ini kemudian kuat, ya, kita ini sedang berada di sedikit sudah mencapai akan puncak keemasan sebetulnya, itu kan, ya, kajian kita di mana-mana, yang mengenal sunnah banyak, gitu kan, ya. Nah, ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di mana bahwa kecuali sebagai satu bentuk siasatnya, dan itu kondisional sekali, ya, artinya tadi. Ya, bahwa konsep secara umum sebetulnya konsep takiyah itu adalah bukan dari akidah Ahlussunnah, ya, tapi dimana dengan dalil-dalil yang ada bahwa diperbolehkan di dalam syariat itu pun sangat kondisional sekali, ya, dengan diantaranya adalah ya satu, ya, bahwa perkara itu dalam lisan tapi tidak dengan amal, ya, kemudian ketika memang sudah mengancam jiwa. Jadi kalau belum mengancam jiwa itu ya belum, ya, jangan dilakukan.
Kalau cuma nanti kamu kalau ini awas lo ya, ini kalau pasti seperti itu. Kecuali kalau kamu tidak mengucapkan ini, kamu tidak ini, maka kamu akan saya bunuh. Nah, itu sudah kaitan dengan jiwa. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah di mana kalian akan dikembalikan. Nah, ikhwanu fiddin rahimakumullah ya. Jadi ini ayat dalam surat Ali Imran di ayat yang ke-28 ya, sebagai satu konsep aturan untuk kita sebagai orang-orang yang beriman ya, dimana kita untuk memiliki pendirian, kita untuk memiliki jati diri ya, jangan kemudian kita mau ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh mereka. Dan alhamdulillah diantaranya mungkin sebagai berita gembira bagi kita yang hari ini pun ya, kita tidak begitu banyak untuk mendapati yang pasang atau majang atau jualan trompet gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan mereka tidak melakukan itu karena pemahaman ya, bukan karena lagi ada virus gitu kan, lah karena memang ada woro-woro nggak boleh gitu ya, tapi karena satu pemahaman ya. Dan untuk terus kita serukan karena itu diantaranya adalah kekhususan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kajian di kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat dan menjadi satu manhaj dan akidah kita, ketegasan kita, sehingga akidah kita dan keimanan kita akan selalu terjaga dalam kebaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.